Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung ya sesuai dengan jadwal pelajaran kita. Hari ini bertemu lagi dengan saya Ibu Rati Viva Aldrama dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita lancar, ya tidak ada terkendala. Silakan Ketua Kelas Dwi Muhammad ya. Silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran dulu. Ya, saya absen satu-satu. Amanda, ada? Ya, aktifkan mood-nya. Amanda ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, hai Rani Harum. Ada? Sekar, hai Rani Harum Sekar. Ada di situ, Nak? Suaranya aktifkan. Oke, kita lewati dulu, tapi ada tampak di layar saya, mungkin sinyal ya. Dwi Muhammad. Hadir, Bu. Ais. Hadir, Bu. Eza Herniba. Hadir, Bu. Ezi Herniba. Nah, Hadir, ada Bu. di kelas kita ya. Jihan Putri. Hadir, Bu. Muhammad Sanjaya. Hadir, Bu. Muhammad Hafiz. Hadir, Bu. Oke. Lanjut ya. Poppy Emilia. Hadir, Bu. Ada Poppy? Oke. Rini. Hadir, Bu. Baiklah. Sudah semua saya absen? Sudah, Bu. Bu. Oke. Sudah, Bu. Lanjut ya. Pada pembelajaran sebelumnya, adakah yang masih ingat kita belajar apa pada pembelajaran sebelumnya, Nak? Siapa yang masih ingat? Siapa itu? Sebutkan namanya. Ada, Bu. Oh ya, Amanda. Ada, Bu. Amanda ingat. Minggu lalu kita membahas tentang teks laporan observasi, Bu. Teks laporan hasil observasi. Bagus, Amanda. Yang lain ingat nggak? Ayo. Yang lain? Ingat, Silakan. Bu. Siapa itu? Suara Eza, siapa? Bu. Eza ingat Eza pelajaran apa pertemuan minggu lalu, Eza? Ingat, Bu, tentang pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi, Bu. Oke, sip. Teks laporan hasil observasi. Siapa yang bisa mengingat kembali pengertian teks laporan hasil observasi itu apa ya, Nak ya? Saya, Bu. Oh, Eza lagi. Ada yang lain? Ayo, yang lain bisa. Ingatlah, kan kemarin kan kita belajar pertemuan lalu. Ayo, siapa? Ayo, Eza bagus, Eza. Aktif. Yang lain, ayo. Siapa yang bisa? Siapa? Sebutkan namanya. Muhammad Rafi atau Muhammad Hafiz tadi. Oh iya, sip. Iya, maaf ya tidak tampak di sini. Nah, oke, ini baru. Nah, ya Hafiz, silakan Hafiz, apa teks laporan hasil observasi, masih ingat Hafiz? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Oke, bagus ya. Setelah kamu mempelajari pengertian dari teks laporan hasil observasi, pada hari ini kita akan mengenal atau mempelajari isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan nanti setelah kalian memahami isi dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, kalian akan menulis teks laporan hasil observasi, Nak.
ya. Nanti akan ada tugas kelompok, akan ada tugas individu, tapi bisa, semua bisa ya. Kemudian nanti juga pada akhir kalian akan menulis teks laporan hasil observasi dengan metode JAS namanya, nanti ada jelajah alam sekitar. Nanti kalian mengamati sekitar kalian terus memilih objek, kira-kira apa ya yang akan kalian observasi. Oke, siap? Mulai ya kita. Saya akan menampilkan dulu PowerPoint ya. Izin sebentar. Ditunggu sebentar ya, Nak ya. Semua sehat hari ini ya? Sehat, Bu. Sehat. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebentar ya, saya coba menampilkan PowerPoint yang sudah saya buat sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini, teks laporan hasil observasi. Oke, apakah sudah tampil? Belum, Bu. Belum. Oke, tunggu sebentar, enggak apa-apa. Sudah tampil, Bu. Oke, sudah tampil ya. Ya, baiklah. Kalau sudah tampil, alhamdulillah kita. Nah, nih ya. Jadi kompetensi dasar ini KD kita pada hari ini yang akan kita pelajari dua ini, Nak. Ya, yang pertama menganalisis isi dan kaidah kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Nanti akan saya bagikan LKPD ya untuk kalian analisis isi dan kaidah kebahasaannya. Nanti kalian buka ya gawai kalian, cek grup WA kelas kita. Oke? Oke, paham ya? Oke. Sip. Kemudian nanti kita akan menulis teks laporan hasil observasi ya. Ini secara individu. Kalau nanti menganalisis ada secara kelompok, secara individu kalian akan menulis teks laporan hasil observasi dengan menggunakan pendekatan JAS namanya, Nak, jelajah alam sekitar. Nanti kalian akan pilih satu objek yang kira-kira dekat dengan kalian sekarang. Ya, kalian pilih satu yang bisa kalian amati, yang bisa kalian observasi. Boleh nanti searching di Google, kira-kira ada nggak sumber yang bisa diambil untuk menulis teks laporan hasil observasi sesuai dengan objek kalian pilih. Ya, paham, Nak? Paham, Bu. Oke, jelas ya. Nah, sekarang ini tujuan pembelajaran kita. Nih, ya, tuh menggunakan mode discovery learning dan metode yang saya jelaskan tadi, JAS, peserta didik kalian akan mampu menganalisis isi dan kaidah kebahasaan, kemudian kalian juga akan mengonstruksikan atau membuat teks laporan hasil observasi dengan tepat. Nih, ini tujuan dan manfaatnya, ya. Coba, ada yang bisa membacakan nih, Nak? Siapa? Ayo, kalau tampil kan bisa tuh membacakan. Ayo, silakan. Ya, Bu. Siapa itu sebentar namanya? Manda. Oke, Manda sudah aktif, Eja sudah aktif tadi di awal sudah ya. Yang lain, ayo, yang lain. Yang lain, ayo, bisa. Yang lain bacakan, ayo. Ayo, Rini, Jihan. Saya, Bu. Ya, Rini, boleh Rini bacakan Rini ya. Iya, Bu. Oke. Jadi tujuan dan manfaat teks laporan hasil observasi itu pertama, tujuan utamanya untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Satu, sebagai bahan penelitian. Dua, sebagai sumber yang dapat dipercaya. Tiga, sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan. 4, sebagai dokumentasi. 5, sebagai ilmu pengetahuan. Iya, terima kasih Rini ya. Bagus sekali, jelas ya. Semua jelas ya, terdengar suara Rini ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Iya, jadi itu ya tujuan kita
mempelajari teks laporan hasil observasi ini, nanti di dalam teks laporan hasil observasi ini memberikan informasi secara objektif dan fakta karena sesuai dengan objek yang kalian amati nanti. Dan nantinya teks laporan hasil observasi yang kalian buat ini bermanfaat nih untuk bahan penelitian. Kemudian karena tadi sesuai dengan fakta, maka sumber yang kalian tulis di teks laporan hasil observasi ini menjadi sumber yang dapat dipercaya. Ya, teks laporan hasil observasi ini juga sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan. Bagi saya, laporan kalian karena sudah tadi mengamati objek, gitu kan. Kemudian sebagai dokumentasi sesuai nanti ada temanya atau topiknya ya, mengenai hewan, semua mengenai hewan saya kumpulkan itu nanti sebagai dokumentasi kita. Ilmu pengetahuan ya, karena menambah ilmu pengetahuan ya. Oke. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini anak-anak? Sekarang Ya, Bu. Siap, Bu. sudah siap. Mau mengecek kesiapan kalian itu ya. Semangat tidak semangat. Sekarang tepuk tangan dulu lah untuk kelas kita ini. Ya. 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 Salam literasi. Ayo, balas salam literasi. Salam. Sip. Bagus ya. Nah, gini ya. Di PowerPoint menyimak video ya, namun adalah sinyal, maka saya akan membagikan video tersebut ke WA grup kalian. Kalian buka gawai kalian, grup kita, kelas kita, buka videonya ya. Oke, semua lihat video sudah? Coba, ada nggak video kiriman saya? Nih, saya coba kirim ya. Tadi saya sudah mengirim, cuman mungkin terkendala sinyal. Ini saya coba kirim ulang ya. Saya coba kirim ulang. Tuh, sudah ada di grup WA kamu? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Sip. Ya. Sudah ada contoh, coba sekarang saya kasih waktu untuk menonton lah ya. Silakan tonton ya. Ya. Silakan tonton. Tidak apa-apa, saya tunggu. Video itu berdurasi 4 menit. Atau ada yang bisa membacakan? Boleh. Ada yang bisa membacakan apa ya yang tampil di dalam video itu? Siapa yang mau? Poppy ada di situ? Masih diem dulu, Bu. Ya, siapa itu suaranya? Masih diem dulu. Oh Belum ya, apa, oke. belum. Dwi Nur. Sudah selesai mengunduh? Selesai, Bu. Ya, siapa yang sudah selesai? Iya, Dwi Nur. Ya, Dwi Nur itu ya. Coba bacakanlah apa yang kalian tonton. Silakan Dwi Nur. Yang lain silakan kalau belum mengunduh, kalian baca ini. Tunggu sebentar, saya tunggu sebentar. Dwi, silakan Wi. Dengar, Bu, suara Dwi, Bu. Apa? Sudah terdengar suara Dwi. Ya, sudah dengar Wi. Nah, yang terdapat dalam video bagian pernyataan umum. Ya. Lidah buaya memiliki nama latin aloe vera atau aloe barbadensis miliar. Lidah buaya merupakan satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Lanjut. Dengan bagian anggota atau aspek yang dilaporkan. Lidah buaya dapat hidup di tempat yang mempunyai suhu panas atau biasa ditanam di pot ataupun di pekarangan rumah untuk dijadikan sebagai tanaman hias. Lidah buaya mempunyai daun agak runcing berupa taji, tidak tipis, getas, pinggirnya berigi, permukaannya berbintik-bintik, panjangnya 15-36 cm, lebarnya 2-6 cm. Kemudian bagian definisi penutup. Lidah buaya dikenal sebagai tumbuhan yang kaya akan kandungan vitaminnya, kecuali vitamin D. Lidah buaya dimanfaatkan untuk menyembuhkan beberapa penyakit, yaitu obat cacing, amandel, sakit mata, keseleo, luka bakar, bisul, luka bernanah, serta jerawat. Lidah buaya pun berguna untuk menebalkan dan menghitamkan rambut. Selanjutnya penjelasan struktur.
Pernyataan umum atau klasifikasi merupakan pembuka atau pengantar mengenai hal yang dilaporkan. Di tahap Oke. ini akan disampaikan Ya, pernyataan umum ya tadi ya, sudah sampai situ ya. Ada yang mau lanjutkan yang lain? Ayo. Dwi Nur, terima kasih ya Dwi Nur. Ada yang sudah? Silakan Pak yang sudah mengunduh tadi, yang sudah menonton. Ya, saya tunggu. Boleh yang lain melanjutkan? Ayo anak-anak, sudah? Yang penjelasan struktur, Bu. Ya, melanjutkan. Siapa itu? Amanda ya? Mana, Bu? Sip, Amanda. Silakan lanjutkan Amanda. Penjelasan struktur, terdapat pernyataan umum atau klasifikasi yang merupakan pembuka atau pengantar mengenai hal yang dilaporkan. Di tahap ini akan disampaikan bahwa benda-benda di dunia bisa diklasifikasikan berdasarkan kriteria persamaan dan perbedaan. Yang kedua, ada anggota atau aspek yang dilaporkan merupakan bahasan atau rincian tentang objek yang diamati. Yang ketiga, yang ini setelah itu ada struktur lain dari teks laporan observasi. Oke, Yang struktur pertama, lain. Ayo kita lihat. Yang pertama apa Amanda? definisi Yang lain umum. lihat video ya. Definisi umum. Oke. Merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Yang kedua, definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan rinci. Yang ketiga, definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Yang keempat, penutup merupakan bagian rincian akhir dari teks. Oke, sip. Ya, terima kasih ya Amanda, terima kasih Dwi Nur. Nah, sekarang setelah kalian menyimak video yang sudah saya bagikan, ternyata ini loh pengertian teks laporan hasil observasi. Jadi teks tersebut memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta. Apa faktanya nak? Dia membahas objek apa tadi? Lidah buaya, Dalam Bu. video lidah buaya, ya dia menulis menulis tentang lidah buaya tadi. Apakah dia mengamati secara langsung? Ya, Bu. Iya ya. Jadi itulah salah satu contoh teks laporan hasil observasi. Sekarang nih, dari contoh teks tadi, menurut kalian apa ya ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Ayo, siapa yang bisa? Silakan. Saya, Bu. Siapa itu? Jihan. Jihan, iya Jihan, silakan Jihan. Apa ciri-ciri dari teks tadi, lidah buaya tadi? Ayo, ciri-ciri teks laporan. Ciri-ciri laporan hasil Oh, iya, Bu. observasi yang pertama itu ada objektif. Laporan Iya. disusun berdasarkan keadaan objek amatan. Yang kedua yaitu aktual. Selain Ya. objektif, laporan juga disusun berdasarkan kenyataan di lapangan. Yang ketiga yaitu Objektif, terus fakta ya. Oke, sip, lanjut. yang ketiga itu ada sistematik, yaitu laporan disusun secara teratur dan berurutan. Sistematik. Tadi sistematiknya apa ya? Tadi ada apa? Definisi dulu. Kemudian ada apa lagi tadi? Ada Definisi bagian, ya kan? Ada definisi manfaatnya tadi ya. Lanjut, ayo Jihan, apa lagi Jihan dan ciri-cirinya? yang terakhir ada objek. Ada objeknya, iya, nah objektif tadi harus ada objek ya. Oke, lanjut. Ini, nih. Jadi ini ciri-ciri teks laporan hasil observasi, ya. Boleh, Ibu minta bacakan? Nih, 1, 2, 3, 4, banyak sekali Bu, gitu ya. Nggak apa-apa, ya. Kita belajar. Oke, lanjut. Siapa yang mau membacakan? Bantu saya. Oke, Bu. Siapa? Siapa itu? Sebutkan namanya. Siapa? Eza. Oke, Eza. Ayo semuanya. Ayo yang lain menyimak ya. Bacakan. Ayo. Silakan. Yang lain Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang kedua bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, objek yang akan dibacakan atau dibahas adalah objek tunggal. Selanjutnya ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenaran. Tidak mengandung prasangka ataupun dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya.
Oke, Lalu lanjut. tidak Siapa ada yang mau melanjutkan? Terima kasih Eza. Oke, cukup Eza. Ya, ayo yang lain, yang lain. Ayo, bagus Eza. Yang lain? Bu, Cowoknya, ayo cowok. Siapa ya? Rival, ada Rival? Ayo Val, baca Val. Ini Val. Tampil Val di HP-mu. Yang mana, Bu? Yang pink ini. Lanjutan dari yang Eja tadi. Eja sampai sini, Pal. Ayo Pal, menyimak ya. Harus menyimak. Ayo lanjut yang lain. Ayo. Rival. Tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaannya secara umum. Disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya, berbobot maupun susunannya logis. Teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Oke, terima kasih. Itu ya, tadi sudah ditambahkan oleh Jihan, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ini ya, dari lidah buaya tadi sudah saya jelaskan tadi, ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu yang pertama ditulis secara lengkap dan sempurna. Dari struktur tadi ya, kalian perhatikan, sambil perhatikan ya, lidah buaya di dalam video tadi, teks lidah buaya yang saya bagikan. Sesuai nggak nih ciri-ciri dengan teks tadi, contoh teks tadi nak? Sesuai nggak? Iya ya, bersifat objektif, global dan universal itu lidah buaya yang ada di yang sudah dibuat dalam teks itu sesuai nggak dengan lidah buaya yang biasa kalian lihat nak? Iya, kemudian objek yang dibicarakan adalah atau dibahas adalah objek tunggal. Jadi sesuai dengan judul dia lidah buaya. Jadi hanya satu yang dibahas ya di dalam teks tersebut. Dia hanya terfokus ke lidah buaya. Kalau tentang hewan, kemudian dia ada tentang harimau. Dia tetap membahas satu objek harimau saja. Nggak mungkin dia judul harimau kemudian dia ada membahas tentang kucing, ya enggak ya, dia objeknya tunggal yang dibahas. Kemudian ditulis berdasarkan fakta, sesuai faktanya, ya, bahwa lidah buaya ini tadi ada bentuknya apa, ya, itu kan dari pengamatan yang dia lakukan, maka dia bisa menulis lidah buaya itu seperti apa. Kemudian ada informasi teks merupakan hasil penelitian teks ini yang sudah terbukti kebenarannya, karena tadi sesuai dengan pengamatan otomatis ya itu sudah terbukti kebenarannya ya. Kemudian tidak mengandung prasangka atau dugaan. Contohnya nih, lidah buaya tuh ada yang pendek menuju aku, ada yang panjang ya, menuju aku. Menurut saya nggak ada kata seperti itu, ya, nggak ada yang seperti itu. Menurut saya tuh itu berarti di dalam teks itu ada komentar si penulis, tidak ada. Semua sesuai dengan pengamatan. Menurut saya lidah buaya ini sangat wangi. Tidak seperti itu ya. Dia langsung ke fakta temui. Masih menyimak anak-anak? Masih. Oke. Kemudian saling berkaitan dengan hubungan yang berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Nah, contohnya ada mengenai kucing, kemudian ada mamalia dibahas di situ kan, itu masih berhubungan. Atau ikan, tentang ikan, nanti ada nimbul ikan paus, ikan hiu, itu berhubungan ya. Jadi itu tentang kelas-kelasnya. Kemudian tidak adanya bagian penutup dari penulis tidak menyimpulkan ya, tidak ada kata penulis, tidak ada, maka kesimpulannya adalah menurut saya sebaiknya lidah buaya itu tidak seperti itu ya. Kemudian menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaannya secara umum ya. Contohnya nih unggas ya, unggas atau bebek, angsa itu dikelompokkan dengan tema yang sama, unggas itu ya. Nanti kita lihat lagi contoh yang lain ya. Kemudian disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, kemudian isinya berbobot, logis, sesuai dengan struktur tadi tentunya. Nah, tadi ada definisi ya, manfaat, ada bagian. Oke, teks laporan hasil observasi menggambarkan itu secara umum dan sesuai fakta. Ya, sama ya. Penjelasannya tadi sudah saya jelaskan. Dari sini jelas nak tentang ciri-ciri? jelas Bu. Oke, nah ini ada pertanyaan saya nih dari video yang telah ditonton. Masih ingat kamu apa saja ya isi yang terkandung dalam teks laporan hasil observasi? Ada yang masih ingat? Sekar Bu. Ayo,
Apa saja yang terkandung dalam teks hasil observasi? Sekar, Bu. Oh, Sekar. Ya, Sekar. Ya, silakan Sekar. Apa yang tadi kita simak? Ya. Definisi umum, definisi bagian, dan definisi manfaat. Definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat. Sepakat semua? Oke? Ya, Bu. Sesuai ya? Oke. Sesuai, Bu. Iya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya mengenai 3 hal itu? Ya, Bu. Bu. Siapa itu? Ibu. Eza, Bu. Oke, Eza. Silakan Eza. Apa yang mau ditanyakan Eza? Izin bertanya, Bu. Sebelumnya kita ketahui bahwa definisi bagian berisi tentang bentuk tubuh, keadaan fisik, dan definisi manfaat jelas. Tentunya berisi manfaat dari objek yang diobservasi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa sih, Bu, yang dimaksud dengan definisi umum? Definisi umum. Oke. Eza tuh secara tidak langsung sudah menjelaskan ya. Manfaat definisi bagian itu dia ngerti katanya. Nah, definisi manfaat katanya sudah tahu. Ya jelas kan ada tulisan bagian, ada tulisan manfaat. Sekarang definisi umum. Ada yang bisa? Ayo bantu jawab. Ayo, yang lain. Masa saya? Ayo, yang lain boleh. Saya, Bu. Siapa itu? Ezi, Bu. Rafli. Ya? Rafli benar? bukan. Dwi tadi kalau nggak salah. Ya. Oh, Dwi ya. Oke, ya suaranya sama soalnya. Ayo Wi. Apa Wi definisi umum Wi? Definisi umum biasanya ada di pembukaan. Teks berisi gambaran umum tentang apa yang akan dibahas. Contohnya tadi dalam video lidah buaya adalah bla bla bla. Oh ya, dikemukakan dulu ya tadi ya video itu mengemukakan tentang lidah buaya itu apa bagus. Oke, Eza tadi yang bertanya sudah mengerti Ja? Sudah paham, Bu. Sudah paham ya definisi umum. Siapa bisa mengulangi? Siapa yang bisa mengulangi definisi umum yang dikatakan yang dijawab oleh Dwi Nur? Jihan, Poppy, ayo. Yang lain, ayo. Poppy, Bu. Siapa itu? Ezi, Bu. Poppy. Oh, Ezi. Ezi silakan Ezi, boleh Ezi. Ya, Ji. Umum biasa di pembukaan teks berisi gambaran umum tentang apa yang ada. Contohnya Ulangi, tadi Ji. dalam video ada salah satunya tentang Oh iya, ya sama ya seperti Dwi Nur ya, jawaban Dwi Nur. Sip, bagus berarti menyimak ya. Zi. Nah, ini ya anak ya, definisi umum yang ditanyakan oleh Eza tadi. Jadi benar kata Dwi Nur, benar kata Ezi. Jadi definisi umum itu terdapat di dalam pembukaan biasanya berisi pembuka atau informasi secara umum yang akan disampaikan. Biasanya informasi itu tentang objek yang akan dikaji, kemudian secara garis besar tentang objek itu. Ada kalimat definisi, biasanya seperti itu definisi umumnya. Ada tadi kata si Dwi nih, ada lidah buaya adalah itu salah satu contohnya ya. Coba kita lihat lagi. Nih, deskripsi bagian. Ya, struktur pertama definisi umum, kemudian ada deskripsi bagian. Seperti halnya kata Eza tadi, deskripsi bagian itu terdapat isinya, rinciannya, pembahasannya dan penjelasannya secara lebih detail tentang mungkin tadi ada lidah buaya, kalian bacakan ukuran badannya, warnanya, kemudian bentuknya, ada di deskripsi bagian. Deskripsi manfaat yang ketiga, ya, berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Contohnya tadi lidah buaya, tadi sudah dijelaskan ya di dalam video tadi, lidah buaya itu bermanfaat untuk, ada untuk sampo, ada untuk, apa tadi? Ya, keselio ya, bahkan ada obat keselio dari lidah buaya, nak ya. Oke, sudah jelas nak 3 definisi ini? Tiga struktur ini? Sudah jelas, Bu. Jelas? Oke ya, kita sudah mengamati lidah buaya, kemudian ada 3 struktur ini di dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya ini nak, kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya. Kita lihat di sini. Nih, yang pertama. Yang pertama, menggunakan frasa nomina. Frasa nomina, ya. Ada yang bisa? Ada yang bisa?
Jadi adalah Slide-nya belum diganti. kata yang terdiri dari dua kata minimal, tapi berkedudukan satu, yaitu nomina. Tentang benda, kata lain dari benda, nomina ini anak-anak. Contohnya nih, ya. Jadi frasa itu gabungan kata, jadi dia minimal dua kata, ya. Contohnya nih, buku saya. Tetap satu kedudukannya. Tetap kata benda. Nomina artinya buku saya. Buku milik saya, ya kan? Maksudnya gitu ya, Naya? Kemudian ada buku sejarah saya. Jadi frasa ini pengertiannya sesuai dengan gabungan-gabungan kata ini. Dia akan berbeda-beda. Buku sejarah saya, buku pelajaran sejarah saya, buku sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Itu salah satu contohnya. Ya, nanti kita lihat di dalam teks laporan hasil observasi ya. Kemudian kedua, menggunakan verba relasional. Nih, verba relasional ini biasanya menyatakan definisi. Ya. Di sini contohnya ada kata ialah, ada kata merupakan, ada kata adalah. Tadi ada ya di dalam teksnya. Ada tidak kata adalah? Ada, Bu. Ada ya. Kemudian Iya. Ada, Bu. Merupakan. Yaitu. Oke, sip. Ketiga, menggunakan verba aktif alam. Kalau tentang verba aktif ini kata kerja ya kan? Verba kata kerja ya. Ya kan? Benar? Nah, verba aktif alam maksudnya apa? Ya, menjelaskan perilaku yang memang sesuai dengan alam. Contohnya makan, tumbuh, kemudian ada bertelur. Kalau itu hewan ya. Oke, kita lihat nanti di teks. Biar kalian lebih jelas. Nah, kita lanjutkan dulu. Yang keempat ada menggunakan kata penghubung. Ya, kata hubung atau konjungsi. Nah, biasa kita kenal dengan itu. Dia ada 5. Ada kata hubung yang menjelaskan tambahan, contohnya dan. Ada kata hubung yang menjelaskan perbedaan, contohnya berbeda dengan. Nah, ada kata tersebut seperti itu. Nanti kita lihat ya di teks ya. Kemudian ada kata hubung yang menyatakan persamaan, contohnya sebagaimana, seperti halnya, demikian halnya, hal demikian, sebagai hal yang sama. Kemudian ada kata hubung yang menyatakan pertentangan. Contoh katanya, sedangkan, tetapi, namun, melainkan, sementara itu, padahal berbanding terbalik. Nanti kita lihat di teks ya, biar lebih jelas. Oke, kemudian ada kata pilihan. Kata hubung yang menyatakan pilihan. Contohnya ada kata atau. Oke, lanjut ya. Ada 3 lagi. Biasanya teks laporan hasil observasi mengandung kalimat simpleks atau kalimat kompleks. Kalau kalian ingat, kalimat simpleks itu sama halnya dengan kalimat tunggal. Ya, kalimat tunggal. Ada tentang kompleks di sini, kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu biasanya kalian kenal dengan kalimat majemuk. Nanti kita bahas. Nanti kita cari di teks laporan hasil observasi. Oke. Kemudian ada penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Sesuai dengan strukturnya tadi ya. Oke, nanti kita lihat. Kemudian terakhir menggunakan kata keilmuan atau teknis sesuai dengan topiknya. Kalau topik kesehatan contohnya ya, keilmuannya ada kata farmasi, kata teknisnya. Ada kata infeksi gitu kan, atau di dalam
hewan, ada kata herbivora, karnivora, itu ya, sesuai dengan keilmuan tadi, biologi kan kalau ada hewan, ada kata-kata seperti itu. Baiklah, sekarang kita lihat di contoh berikut. Ada yang bisa membacakan, bantu saya? Saya Bu, Ezi Bu. Siap. Ezi, yang lain tadi Ezi sudah, Eza Bu. sudah. Siapa lagi tuh? Siapa? Ayo, siapa ya? Aduh. Siapa ya? Wah, pinter. Coba sebutkan nama yang bisa menyebutkan nama. Jihan Bu. Iya, Jihan. Yang saya dengar pertama kali Jihan. Ayo Jihan, silakan bacakan. Kalau tampil di layar kalian ya, warna hijau tampil. Tampil Bu. Nah, iya. Jihan bacakan yang warna hijau Jihan. Silakan Jihan. Jeruk nipis, Citrus aurantifolia, yaitu digolongkan ke dalam familia Rutaceae. Jeruk nipis atau limau nipis adalah tumbuhan perdu yang menghasilkan buah dengan nama yang sama. Tanaman jeruk nipis tumbuh di daerah terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Tanaman ini dikembangkan melalui semalam biji atau bibit cangkokan. Terima kasih. Iya, sip. Oke, Jihan. Jelas ya yang lainnya. Jadi ini Jihan semayan, bukan semalam. Jihan ya? Iya, enggak apa-apa. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan apa nggak kejengaan? Oke, ya. Sudah dibaca oleh Jihan. Siapa yang mau melanjutkan? Sekarang cowok. Saya minta cowok. Ayo, suaranya. Jackie ada nggak Jackie ya? Saya tidak dengar suara Jackie. Jackie ada di situ, Jack? Tidak ada Bu. Oh, mungkin dia lost connection ya, mungkin sinyal ya. Tidak apa-apa, nanti dia gabung kembali. Tidak apa-apa ya. Oke, lanjut. Siapa yang mau melanjutkan? Saya Bu. Siapa itu? Sebutkan nama. Rival. Rival, benar? Iya, Rival. Silakan Rival. Bacakan yang berwarna hitam, Rival. Lanjut. Pohon jeruk nipis dapat mencapai tinggi 3,5 meter. Batang berkayu berbentuk bulat berduri berwarna putih. Hijauan. Daun majemuk berbentuk elips atau bulat telur. Pangkal membulat. Ujung tumpul dan tepi beringgit. Panjang daun 2,59 cm. Lebar 2,5 cm. Petualangan daun menyirip. Panjang tangkai 2,5 sampai 5 mm bersayap. Berwarna hijau. Bunga majemuk atau tunggal. Berada di ketiak daun atau di ujung batang diameter 1,5 sampai 2,5 cm. Sip. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Nah, banyak nih. Nah, lanjut, nggak apa-apa. Siapa yang mau melanjutkan? Ezi Bu. Mana Ya, Bu? lanjut, Ji. Nih, dari kelopak bunga, Ji. Kelopak bunga berbentuk mangkok, berbagai 4-5 diameter 0,4 sampai 0,7 cm. Berwarna putih kekuningan. Panjang benang sari 0,35 sampai 0,40 cm. Keduanya berwarna kuning. Bakal buah berbentuk bulat berwarna hijau kekuningan. Tangkai putih bertulis, kepala putih berbentuk bulat berjumlah 4-5. Berbentuk bulat telur. Panjang 1,7 sampai 1,25 cm. Saat muda berwarna hijau, setelah tua berwarna kuning. Tunggang berbentuk berwarna putih kekuningan. Lanjut. Siapa yang mau melanjutkan? Terima kasih, Ezi. Ada Bu. Siapa yang mau melanjutkan? Poppy ada ya, Poppy ya? Poppy ada nggak, Poppy? Ya, Poppy lanjutkan, Poppy. Buah jeruk nipis berbentuk bulat, berwarna hijau atau kuning. Memiliki diameter 3-6 cm. Memiliki rasa masam agak pahit, agak serupa dengan lemon. Jeruk nipis memiliki kandungan vitamin C. Lanjut. Lebih banyak dibandingkan jenis jeruk lainnya. Selain vitamin C, buah jeruk nipis juga mengandung saponin, flavonoida, minyak atsiri, linolein asetat, geronil asat, asam sitrat, kalsium, fosfor, vitamin B1, zat besi, selegen, dan sitral. Oh iya, terima kasih. Lanjut. Wah, banyak sekali Ibu ini. Nggak apa-apa ya, biar kita lebih jelas lagi. Lanjut, siapa yang mau membacakan? Amanda, boleh Amanda. Silakan Amanda.
Yang warna biru Amanda. Ya Bu, jeruk nipis dipakai perasan isi buahnya untuk memasangkan makanan seperti pada soto. Selain digunakan untuk penyedap makanan, jeruk nipis juga digunakan sebagai obat batuk, obat sembelit, obat ambeien, mencegah rambut rontok, obat demam, obat flu, obat amandel, dan lain-lain. Oke, terima kasih Amanda. Lanjut, siapa yang mau membacakan? Siapa? Ais, boleh Ais. Ais, iya nanti sekarang ya. Jeruk nipis juga bermanfaat untuk kecantikan, antara lain membuat kuku cemerlang, membuat rambut halus, lembut, dan berkilau, serta dapat menghilangkan ketombe. Oke, kita sudah membacakan, ya. Kita sudah membaca itu tentang jeruk nipis. Sekarang kita cari. Ayo, kita cari. Kaidah kebahasaan yang pertama tadi, menggunakan frasa nomina. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Frasa nomina yang mana? Bagian mana ada frasa nomina? Dari teks. Eza Bu. Mana Bu? Siapa? Ayo. Eza Bu. Saya Bu. Bagus. Iya. Amanda. Coba Amanda. Di yang termasuk frasa nomina ada kata jeruk nipis, pohon jeruk Oke, nipis. saya call dulu. Ini ya. Amanda ini ya. Amanda ya. Jeruk nipis. Kemudian pohon apa? jeruk nipis, pohon jeruk nipis. Nipis. Oke, ini ya. Tanaman jeruk nipis, Bu. Oke. Ada tanaman jeruk nipis. Iya, karena ini posisinya ada lebih dari satu kata, kemudian kedudukannya tetap sebagai kata benda nomina, ya. Oke, berarti sudah ngerti. Sekarang yang kedua, menggunakan verba relasional. Ada yang bisa mencarinya? Siapa? Popi, Bu. Popi, iya Popi. Verba relasional yang mana Popi? Paragraf pertama. Mana Bu? Mana ya? Yang mana ya? Yang mana paragraf pertama? Yang ini. Kemudian kata yang mana yang verba relasional? Adalah. Oh iya benar. Ini ya. Sip. Oke. Itu adalah salah satu contoh verba relasional. Bagus. Berarti ngerti. Kemudian ada yang ketiga, verba aktif alam. Ada di mana? Ada yang bisa menemukan? Popi lagi, Bu. Yang lain. Popi sudah bagus aktif. Yang lain. Ayo, yang lain. Saya Bu. Siapa itu? Sekar. Iya Ibu tidak manggil Sekar terus ya. Ya Sekar, tidak apa-apa. Lanjut Sekar, yang mana Sekar? Yang kamu temukan verba aktif alamnya. Di kata tumbuh, Bu. Kata tumbuh. Di mana ada kata tumbuh? Paragraf pertama. Paragraf pertama. Oh sepertinya ini ya, paragraf kedua ini. Ini ke paragraf kedua Sekar namanya nih. Kan? Oh iya, iya. Iya, ya ini ya tumbuh. Oke, bagus ya. Itu verba aktif alam. Yang selanjutnya menggunakan kata hubung. Ayo, siapa yang bisa? Mana Bu? Siapa itu? Cowok. Rafli ya? Ya. Ada Ya, di Rafli yang mana kata hubung? paragraf ketiga yang daun berbentuk elips dan katanya atau. Oh, elips atau bulat. Katanya atau. Oke, ada yang bisa menambahkan? Bagus Rafli, benar ya? Pilihan kata dia. Kata hubung yang menyatakan pilihan. Lanjut apa siapa tadi? Ada kata apa? Kata dan. Iya, bagus. Iya. Terus kita sama-sama lah ya, sama-sama ya. Ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Jadi ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Jadi kalimat majemuk itu ini nak tuh yang ada koma ini nih. Nah, biasanya ditandai dengan adanya tanda koma. Karena strukturnya bukan hanya SPK saja. Jadi predikatnya ada beberapa predikat di dalam kata itu. Ya. Nah, kalau tentang kalimat tunggal ini yang pertama ini. Karena predikatnya hanya satu, mencapai, ya. Bisa paham, Nak? Bisa. Paham, Bu. Bisa. Oke, lanjut. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Sesuai tadi ada verba relasional yang menyatakan definisi, berarti kalimat definisinya ini. Nah, ini kan tadi kalian menunjukkan ini kan verba relasionalnya ini adalah. Ini juga contoh dari kalimat definisi. Kemudian ada kalimat deskripsi. Nih, kalimat deskripsi ya tentang nih yang paragraf ketiga ini. Ini kalimat deskripsi. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu.
Jelas, Bu. Ya, tidak ada, Bu. Jelas, Sip, bagus. Ya, sekarang kita akan kerja kelompok dan kerja individu. Ya, sebelum kerja individu kita kerjakan dulu secara kelompok di grup. Sudah saya share, sudah saya bagi kalian dalam beberapa kelompok. Ya, ada nih saya share ini kelompok pertama itu Amanda, Rival, Eji, dan Jeki. Kemudian ada kelompok kedua itu adalah Poppy, Eza, Rini, dan Rafli. Kemudian kelompok ketiga ada Sekar, Dwi Nur, Ais, dan Jihan. Oke, bisa? Oke, Bu. Oke, silakan kerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Ini saya share di WA group. Oke, sudah dicek? Sudah, Bu. Ya, LKPD 1 dan 2. Oke, kerjakan dulu yang nomor 1 ini ya, kerjakan ya. Kalau sudah selesai nanti kalian akan mempresentasikan mungkin secara bergiliran bisa ya. Oke, saya kasih waktu lah. Silakan, ayo baca. LKPD, kerjakan LKPD 1 dan 2. Oke, silakan. Ya, saya kasih waktu ya. Ayo, 15 menit cukup ya. Atau 10 menit cukup? 10 menit cukup nggak? Cukup, Bu. Oke, ya, silakan. Oke, bagus. Lanjut, tulislah, silakan, isilah. Bergiliran ya. Kalian bisa berdiskusi melalui WhatsApp, boleh ya? Bisa ya? Ya. Tolong di-mute suaranya, Nak. Videonya di-mute dulu. Oke, silakan diskusikan dari WhatsApp boleh. Silakan baca. Coba saya tampilkan ini LKPD 1-nya. Nih. Ini LKPD 1. Tampil LKPD 1 di tampilan Google Meet kalian. Tampil, Bu. Tampil, Bu. Tampil lah di Google Meet-nya ya. Belum, ada yang belum, mungkin sinyal. Coba. Saya pantau nih mengerjakan KPD. Coba saya stop sharing dulu sebentar. Diskusi dari WhatsApp ya. Bergantian boleh atau berbagi mencari bagian apa, bagian pertama si A, si B sesuai dengan kelompok ya. Oke, coba saya tampilkan di Google Meet kita yang mana ya LKPD 1 yang harus kalian kerjakan. Tampil di Gimit-nya LKPD 1, Nak? Belum. Oke, mungkin sinyal ya. Tapi bisa kan kalian dari WhatsApp? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, tentang apa teksnya? Coba saya cek. Tentang apa teks LKPD 1? Tentang wayang, Bu.
Iya, bagus ya. Oke, ya, Tentang berarti wayang, nyambung ya. tentang Oke. wayang, Bu. Ya, silakan analisis struktur di dalam teks yang sudah saya berikan. Aduh, ada kesalahan nih. Kesalahan teknis tuh. LKPD 2, struktur dan kaidah kebahasaan ya. Ya, Bu. Ya. Oke. Kelompok 1 tadi Amanda dan kawan-kawan, adakah kendala? Tidak, Bu. Tidak, bisa berbagi tugasnya Bisa, Bu. untuk Bisa, LKPD Bu. 1 dan LKPD Bisa, 2 Bu. ya? Bisa, oke. Ya, Bu. Oke, lanjut. Poppy, Rini, aktifkan videonya, Poppy, Rini. Tidak tampak apa gangguannya. Ya, saya pantau. Nanti hilang. Ya, kalau mau ke kamar mandi izin dulu ya. Atau mau ke belakang ya, izin dulu ya. Ya, silakan tulislah, lanjutkan. Oke, ini LKPD 2 ya, yang harus kalian isi. Analisis aspek bahasaan dari nomina, dari teks tadi, cari nomina, verbanya ya, kemudian kalimat definisi, kalimat deskripsi, kalimat simpleks dan kompleks serta kata hubung. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Terkait pengisian LKPD? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Oke, lanjut, tidak apa-apa ya. 10 menit lagi, Nak ya. Saya tunggu. Lanjut. Sudah selesai, yang sudah selesai, mungkin sudah selesai nih. Gak usah panjang-panjang lah, temukan saja. Tidak, Bu. Tidak? Tidak ada masalah? Bisa mengisi, Ezi? Kelompoknya bisa mengisi? Bisa, Bu. Ya, oke. Oke, waktu kita sudah menunjukkan pukul berapa ini? Ya, boleh ya, presentasi langsung ya, boleh ya? Sudah, Bu. Ya, boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke, lanjut. Siapa yang akan mempresentasikan pertama kali tulisannya? Kelompok 1, Bu. Boleh, kelompok 1 silakan kelompok 1. Nanti bergiliran ya, jangan Amanda seorang ya yang membacakan hasil dari diskusinya. Ya, boleh. Silakan Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Saya. warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain menyimak ya. Kalian cocokkan atau sesuaikan, nanti kalian tanggapi, kalian mungkin tambahkan kalau ada yang kurang dari presentasi kelompok yang ini ya. Yang pertama ini. Silakan yang lain, silakan Amanda lanjutkan. Saya Amanda Febe Agransia dan kelompok saya ada Rival, Ezi, dan Jackie. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada LKPD yang pertama. Di sini kami sudah menemukan bagian struktur pertama dari cerita dari observasi tentang wayang. Nah, yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi yang isinya tentang wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawai kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur atau masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Nah, di sini ada analisisnya tentang pernyataan umum atau definisi umum. Yang kedua, terdapat deskripsi bagian, yang dimana isinya tentang wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi menjadi berbagai macam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau buli yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gampit. Cerita yang biasanya digunakan adalah Ramayana dan Mahabharata. Wayang purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrak seperti gagrak Kasunan, Mangkunegaraan, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan sebagainya. Selain wayang purwa, jenis wayang kulit yang lain yaitu wayang Madya, wayang Gedok, wayang Jepara, wayang Wahyu, wayang Suluh, wayang Kancil, wayang Calonarang, wayang Kerucil, wayang Anjan, wayang Sasak, wayang Sadat, wayang Parwa, wayang Arja, wayang Gambuh, wayang Cupak, dan wayang Beber yang saat ini masih berkembang di Pacitan, dan itu termasuk ke dalam deskripsi tentang salah satu jenis wayang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ezi. Ya, Ezi, silakan ya. Ya, lanjut. Lanjut ke bagian deskripsi bagian yang berisi wayang wong atau bahasa Jawa yang berarti orang. Adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung. Sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam. Tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Deskripsi bagian itu termasuk analisis deskripsi tentang salah satu jenis wayang. Selanjutnya, masih ke dalam deskripsi bagian yang berisi selanjutnya jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Wayang ini disebut juga sebagai wayang tengul. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak atau sering juga disebut wayang golek menak. Karena cirinya mirip dengan wayang golek, wayang tersebut pertama kali dikenakan di Kudus. Selain golek, wayang yang berasal dari kayu adalah wayang kitilik. Wayang kitilik berbeda dengan golek. Wayang tersebut berbentuk pipi seperti wayang kulit. Akan tetapi cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Damar Wulan. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang papak atau cepak. Wayang timplong, wayang potehi, wayang golek tekso, dan wayang ajen. Dan isi tersebut termasuk ke dalam analisis deskripsi tentang salah satu jenis wayang. Yang ketiga ada deskripsi bagian yang berisi tentang perkembangan terbaru dunia pewayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Disebut wayang suket karena wayang yang digunakan terbuat dari rumput yang dibentuk menyerupai wayang kulit. Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput atau bahasa Jawa suket.
Wayang suket biasanya disebut sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan kepada anak-anak di desa-desa Jawa. Deskripsi tersebut merupakan analisis deskripsi tentang salah satu jenis wayang. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rival Sanjaya. Lanjut, Pak. Rival ada itu? Koneksi. Kedengaran suara saya, Bu? Permisi, Bu. Apa? Kedengaran suara saya, Bu? Rival itu ada? Ya, yang ada Rival. Lanjut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan deskripsi bagian yang telah dijelaskan oleh Ezi tadi. Dalam versi lebih modern, terdapat wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Wayang motekar adalah sejenis pertunjukan teater bayang-bayang atau serupa wayang kulit. Akan tetapi, jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, wayang motekar menggunakan teknik terbaru, hingga bayang-bayangnya bisa tampil dengan warna-warni penuh. Wayang motekar ditemukan dan dikembangkan oleh Harry Dim setelah melewati eksperimen lebih dari 8 tahun. Dari 1993 sampai dengan 2001. Wayang tersebut menggunakan bahan plastik berwarna, sistem pencahayaan teater modern, dan layar khusus. Isi tersebut termasuk deskripsi tentang salah satu jenis wayang. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia pada era modern ini. Wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi ini, antara lain dapat dikira lihat dari pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan, seperti keluarga berencana, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang akhir meski semakin jarang wayang masih tetap menjadi media hiburan. Isi tersebut termasuk manfaat wayang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, lanjut ya, nggak apa-apa ya. Maaf ya, tadi sinyal saya sepertinya. Tadi sampai mana Rival sudah selesai membacakan? Ya, Bu. Yang lain tadi, Mak. Iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Mik, Bu, mic-nya, Bu. mikrofonnya, Bu. Oke, kelompok satu tadi sudah selesai? Ya. Sudah, Bu. Sudah. Oke, ada yang mau menambahkan atau menanggapi di kelompok 2 dan 3 ada? Ayo, kelompok 2 siapa tadi? Kelompok 2 siapa ya? Kelompok 2 tadi ngomong Poppy, Bu. Poppy, ayo kelompok 2 Poppy, silakan Poppy bacakan hasil dari diskusi kalian tentang LKPD 1 dan LKPD 2. Baik, Bu. Atau kalau sama tambahkan saja nggak apa-apa ya. Silakan Poppy. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Esti, Eza, Rini, dan Muhammad Rafi untuk struktur sama dengan kelompok 1. Kelompok kami akan mempresentasikan kaidah kebahasaan teks anekdot yang ditemukan dalam teks laporan hasil observasi pada lembar kerja peserta didik 2. Kami akan membacakan secara bergiliran lembar kerja peserta didik 2 bagian nomina yang akan dibacakan oleh kami. Nomina 1. Wayang. Seni pertunjukan sebagai warisan budaya asli Indonesia, pertunjukan bayangan Bonel tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. 2. UNESCO,
lembaga yang mengurusi kebudayaan di PBB, para wali songo, para penyebar agama Islam di Jawa, wayang kulit, wayang wong atau orang. Yang ketiga, orang, wayang orang, bahasa Jawa, bahasa suku Banjar, wayang topeng, wayang gong, suku Jawa, dan acara ritual. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eza. Silakan Eza. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya telah menganalisis aspek kebahasaan berupa verba yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi dengan judul teks wayang. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi bersama teman kelompok saya. Izinkan saya, Eza Putri Haniba, untuk mewakilkan teman-teman saya dalam mempresentasikan aspek kebahasaan teks anekdot yang ditemukan dalam teks laporan hasil observasi. Baiklah, yaitu verba atau kata kerja terletak pada paragraf pertama, yaitu dengan kata adalah, menetapkan, disesuaikan, dibuat, berarti, adalah, dan mengembangkan. Dengan frasa verba sudah membagi. Selanjutnya terletak pada paragraf 3, yaitu dengan kata adalah, dimainkan, beragam, dan digunakan. Dengan frasa verba sudah membagi. Baiklah, terima kasih. Lanjut. Masih ada kelompok 2? Masih. Siapa yang mau melanjutkan? Rini. Oke, Rini, silakan Rini. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan Ezi tadi. Jadi yang selanjutnya itu kata definisi. Jadi pertama itu kalimat wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kedua, Sebentar, wayang Rini. golek adalah Bukan kata definisi ya, kalimat definisi ya. Iya, lanjut. Enggak apa-apa, lanjut ya. Yang kedua, wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Yang ketiga itu wayang suket, merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput atau bahasa Jawanya suket. Yang keempat itu wayang wong atau bahasa Jawa yang berarti orang, adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Selanjutnya itu kalimat deskripsi. Yang pertama, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan yang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Yang kedua, wayang purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrak seperti gagrak Kasunanan, Mangkunegaraan, Ngayo Yogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan sebagainya. Yang ketiga, wayang topeng, dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Yang keempat, selain wayang golek Sunda yang terbuat dari kayu, ada juga wayang menak atau sering juga disebut wayang golek. Menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh siapa sih? Rafli. Ya. Rafli itu, Rafli ya. Kelompok 2 itu ya. Yang belum Rafli. Silakan Rafli. Yang kelima adalah teksnya. Jadi, bentar. Mana dia? Ini dia. Yang pertama adalah ada beragam jenis topeng di museum ini. Kedua, kelelawar merupakan hewan unik. Ketiga, wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Di situ bisa dilihat strukturnya cuma SPOK atau SPK yang merupakan ciri-ciri dari kalimat simpleks. Lalu yang kedua adalah yang keenam adalah kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Contohnya yang pertama adalah dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Contoh kedua lagi, kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Lalu yang contoh ketiga, keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Lalu yang contoh terakhir, selanjutnya jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu, wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Oke. Terus yang terakhir, yang terakhir ini kata hubung. Dan tetapi karena dan yang. Contoh kalimatnya bentar. Nah, tadi. Mana ya? Nah ini. Ya, akan tetapi cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Damar Wulan. Di situ ada dan, ada kata hubung dan. Tetapi tadi juga sudah tapi. Ya, benar.
Oke, cukup. Baiklah, 3 kelompok ini hasil dari pengisian LKPD 1 dan LKPD 2 ya. Kalian kumpulkan ke Google Classroom. Google Classroom kelas kita, kemudian kalian kumpulkan juga kalau memang terkendala di Google Classroom boleh WhatsApp, boleh Japri ya. Yang pasti ada hasilnya yang harus kalian lakukan. Oke, sekarang kalian sudah nak jelas struktur dan kaidah kebahasaan? Jelas, Bu. Oke, Jelas, Bu. bagus. Sekarang kita ke tahap menulis teks laporan hasil observasi. Nah, kita menggunakan pendekatan jelajah alam sekitar. Coba kalian noleh ke kanan, noleh ke kiri, perhatikan benda-benda apa yang akan diamati. Jangan kenceng-kenceng Dwi, noleh-nolehnya, kayak laju patah lehernya. Ayo, perhatikan. Ayo. Benda apa yang kira-kira mau kalian pilih untuk dijadikan teks laporan hasil observasi? Ais, jadilah geleng-gelengnya Ais. Kayak laju ajeb-ajeb. Lanjut. Ada apa? Ada benda apa kira-kira yang menarik untuk diobservasi? Ripal ya? Ripal apa Ripal? Saya melihat bumbu dapur, Bu. Ngapur, Ripal ada di mana memangnya? Di ruang tengah, cuman ngelihat ke dapur. Ingat bumbu dapur, Bu. Oh, lagi masak apa? Lagi masak pindang apa? Emaknya Ripal. boleh. Jadi tentang bumbu dapur apa yang spesifiknya lagi Ripal objeknya? Kunyit, Bu. Oh iya, boleh. Tentang kunyit, silakan tulislah ya. Yang lain juga perhatikan, pilih satu objek ya. Pilih satu objek di sekitar kamu. Kira-kira apa yang mau kamu tulis? Ada lagi yang mau tertarik tentang benda apa? Saya, Bu. Ya, Sekar ya. Sekar tertarik ada apa Sekar di sekitar sekarang sekitar tempat dudukmu? Ada kucing. Oh, ada kucing. Jadi hewan peliharaan boleh ya, silakan. Saya kasih waktu lah 5 menit cukup ya. Silakan tulis. Tulis sesuai dengan objek yang kalian akan amati. Kemudian kalian perhatikan struktur yang kita pelajari tadi, ya. Oke, silakan tulislah. Sekar tentang kucing, Rapli tadi tentang kunyit, boleh. Yang lainnya juga boleh ya. Sekar sama Rival boleh kalau sudah selesai nanti ngomong sama saya ya. Ya. Ya, Bu. Lainnya juga menyusul boleh ya. Cukup, Bu. Wih, sudah cepet Rival berarti ya, sudah tahu dia. Jadi boleh ya, kalian tulis laporan hasil observasi, boleh kalian searching di Google, boleh. Mungkin ada tambahan yang mau kalian tambahkan dari referensi-referensi dari Google tadi, boleh ya. Oke, Rival sudah ya? Oke, silakan Rival bacakan boleh tulisanmu. Val, kedengar suara saya, Val? Gak apa-apa, Val, kita lanjut, Val. Atau Sekar sudah Sekar? Mungkin sinyal ya. Sudah, Bu. Oke, silakan. Sekar boleh, silakan. Bacakan tulisanmu. Nanti semuanya untuk individu ini hasil dari tulisan kalian kumpul juga di Google Classroom bersama LKPD secara kelompok tadi ya. Coba Sekar, bacakan Sekar. Silakan. Kucing adalah jenis hewan mamalia dari keluarga Felidae.
Hewan ini juga termasuk ke dalam golongan karnivora, yakni hewan pemakan daging. Kucing dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni kucing besar dan kucing rumahan. Kucing besar diantaranya harimau, singa, cetan, dan lain sebagainya. Sementara kucing rumahan adalah jenis yang sangat populer sebagai hewan peliharaan. Kucing rumahan dapat mencapai tinggi 45 cm, panjang 60 cm, dan berat badan 16 kg. Selain itu, kucing memiliki taring yang runcing serta cakar yang dapat ditarik dan dikeluarkan sesuai kebutuhan. Penglihatan hewan ini juga sangat baik. Kucing jenis ini juga termasuk hewan penyendiri, di mana masing-masing kucing memiliki daerah sendiri. Bila ada kucing asing yang masuk, biasanya akan terjadi perkelahian singkat. Kucing yang sedang berkelahi akan menegakkan rambut tubuhnya dan melengkungkan tubuhnya agar tampak lebih besar. Serangannya biasanya berupa tamparan, cakaran, dan gigitan. Jantan yang aktif umumnya akan sering terlibat perkelahian. Pada umumnya, kucing peliharaan tidak berbahaya bagi manusia karena tubuhnya yang kecil. Namun tidak menutup kemungkinan hewan ini dapat menularkan penyakit seperti rabies akibat dari gigitannya serta gangguan pernapasan oleh bulunya. Sudah, Bu. Oke, sudah selesai. Terima kasih ya Sekar ya. Berikan tepuk tangan untuk Sekar. Oke, ya Ibu kasih A+. Yang lain menyusul ya. Yang lain bisa ya tulis teks laporan hasil observasi? Bisa, Bu. Bisa. Ya, tentu bisa. Ya, Sekar bisa, kenapa kalian tidak bisa? Oke, bagus. Ya, Bagus Bu. sekali hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir. Rival nanti disusul ya tugasnya, enggak apa-apa ya. Sip, bagus. Ya. Sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silakan. Ezi. Saya, Bu. Boleh, Ezi. Siapa yang ini? Yang mengangkat tangan Ezi di sini saya. Boleh Ezi, nanti ditambahkan Ezi apa setengah, boleh ya, nanti ditambahkan oleh Ais, boleh. Silakan Ezi. Teks laporan hasil observasi struktur diantaranya pernyataan umum atau definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Lidah kebahasaan laporan hasil observasi, frasa nomina, verba relasional, verba aktif alam, kata penghubung, isi teks dan konteks, kalimat definisi dan kalimat deskripsi, dan kata keilmuan atau kata teknik. Oke, bisa ya. Semua sama kesimpulan kita pada hari ini? Sama, Bu. Ya, kalau Sama, menulis Bu. teks laporan hasil observasi apa saja yang mau tadi kita tahap-tahapannya untuk menulis teks laporan hasil observasi yang harus kalian lakukan tahapnya. Yang pertama tadi ada memilih objek, yang kedua membuat kerangka karangan, kemudian mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan atau teks laporan hasil observasi yang utuh. Oke, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita tentang struktur, bahasaan, teks laporan hasil observasi sampai kita bisa menulis teks laporan hasil observasi. Sekarang sebagai evaluasi pembelajaran, Ibu mau bertanya nih Nak, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Ayo, siapa yang mau memberikan komentar? Ibu persilakan. Sangat menyenangkan, Bu. Kami sangat jelas dengan penjelasan Ibu pada materi ini. Iya, terima kasih ya Dwi Muhammad sudah membantu mengevaluasi pembelajaran pada hari ini. Ayo kita lanjutkan. Pada pembelajaran setelah ini, pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari teks eksplanasi. Oke, bisa kalian cari sumber-sumber dan referensi mengenai teks eksplanasi, nanti akan kita bahas pada pertemuan sesudah ini atau pertemuan minggu depan. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih untuk kelas 10 ini. Tepuk tangan dulu lah untuk kelas 10 IPA ini.
Sip. Oke. Ya, alhamdulillah sudah berakhir pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Boleh Rival ya? Boleh Rival pimpin doa untuk menutup pembelajaran? Ya. Baik, Bu. Baiklah, akhir pelajaran kita hari ini, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Suaranya, Bu. Terima kasih Riva sudah mimpin doa. Terima kasih untuk semuanya. Selamat beristirahat. Sudah selesai kita pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan agar kalian tetap sehat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.